Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Mas, gimana? Tanya Anne sambil tersenyum penuh makna. Mas izinkan sayang, yang terpenting adalah, kamu harus ingat apa yang diucapkan oleh dokter Camelia. Jangan terlalu capek, kamu juga butuh istirahat, apalagi ini adalah yang pertama, kan? Pesan Hafiz mengingatkan Anne. Hafiz masih menyimpan rasa khawatir dengan sikap Tante Widya, yang sepertinya belum tulus menerima kehadiran Anne. Sehingga dia masih harus terus waspada, jika terjadi sesuatu pada Anne. Terima kasih banyak Hafiz, udah mengizinkan Anne untuk menghibur Tasya yang kondisinya, sepertinya semakin hari semakin menurun. Om hanya khawatir, jika dia akhirnya depresi dan putus asa, sehingga melakukan apa yang seharusnya nggak dia lakukan. Iya Om, sama-sama. Mudah-mudahan aja Tasya segera pulih seperti semula. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing, setelah acara pesta usai. Anne dan Hafiz pun kembali ke rumah mereka. Begitu sampai di rumah, Anne masih dikejutkan lagi, oleh sebuah buket berukuran besar, yang isinya adalah rangkaian beberapa uang kertas, berbentuk bunga. Anne kembali membelalakkan kedua matanya. Dia merasa heran, sejak kapan Hafiz menyiapkan semuanya, sedangkan dia selalu bersama Hafiz setiap saat. Mas, bagaimana kamu menyiapkan semuanya, sedangkan aku selalu ada bersama kamu? Selidik Anne merasa heran. Bagaimana caranya? Kamu nggak perlu tahu sayang. Yang penting sekarang, Mas udah berhasil membuat kejutan-kejutan itu, untuk istri Mas tersayang. Kamu tuh baik banget sih Mas, dan aku ingin selamanya diperlakukan seperti ini. Kamu membuat hari-hariku sungguh berharga. Kamu mampu mengusir kesedihan yang aku rasakan, dan menggantinya dengan berjuta-juta kebahagiaan. Love you, tutur Anne sambil melingkarkan kedua tangannya, ke tubuh Hafiz. Dan kamu bahagia? Anne mengangguk pelan, dengan kedua mata yang berbinar. Insya Allah sayang, Mas akan selalu membuatmu bahagia, selagi Mas mampu melakukan semua yang membuat kamu terus berbahagia, tukas Hafiz sambil mencium pucuk kepala Anne. Anne pun semakin mengeratkan pelukannya, seraya berkata, "Makasih ya Mas." Hafiz tersenyum sambil menangkup wajah Anne, dengan kedua telapak tangannya, dan menatapnya lekat. Sekarang mandi dan siap-siap. Malam ini kita akan makan di luar. Bukannya kita baru makan? Kan makannya rame-rame. Jadi malam ini, kamu hanya milikku seorang, ucap Hafiz dengan suara menggoda. Anne langsung tersenyum bahagia, melihat senyum genit di sudut bibir suaminya. Baiklah kalau begitu, aku akan siap-siap Mas. Aku mandi dulu ya.
Hafiz pun mengangguk pelan, dengan senyum mengembang. Setelah keduanya selesai mandi, lalu bersiap diri untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian mereka segera bersiap untuk menikmati waktu mereka, hanya berdua seperti yang diinginkan Hafiz. "Sayang, Mas tunggu di bawah ya," ucap Hafiz sambil melangkahkan kakinya, menuruni anak tangga. "Iya Mas, sebentar lagi juga siap kok," sahut Ane sambil merapikan hijabnya. Beberapa menit kemudian, Ane pun menyusul jejak langkah kaki Hafiz menuruni anak tangga. Dengan memakai gamis berwarna navy, dipadukan dengan hijab berwarna mocha, Ane terlihat begitu manis. Hafiz pun menyambutnya dengan senyuman terindah. "Istri Mas ini selalu cantik ya, baju apapun yang dipakai, selalu aja sesuai," puji Hafiz. "Jangan berlebihan Mas, bisa-bisa, naik ini kuping aku dua-duanya," seloroh Ane. Hafiz pun mempersilahkan Ane untuk lebih dulu keluar rumah. Sambil melebarkan salah satu tangannya, mempersilahkan Ane berjalan, bak seorang putri raja. "Ladies first," ucap Hafiz sambil membungkukkan sedikit badannya. Ane pun melangkahkan kakinya bak putri raja, dengan senyum mengembang. Lalu keduanya menaiki mobil, menuju tempat yang sudah dipesan Hafiz. Keduanya sangat menikmati makan malam mereka hari ini. Istilah kerennya, candlelight dinner. Begitu tenang, dengan suasana yang sangat romantis. Lagi dan lagi, Ane merasa sangat bersyukur, karena selalu dimanjakan dan dibahagiakan oleh suaminya. Waktu pun terus berlalu, pagi datang menggantikan malam. Sinar mentari pagi yang menghampiri, seakan menambah semangat untuk beraktivitas. Hafiz pun sudah bersiap-siap untuk segera berangkat ke kantor, sedangkan Ane masih harus membersihkan rumah, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Meskipun Hafiz sudah menyarankan untuk mengambil seorang asisten rumah tangga, tetapi Ane masih menolaknya. Dia ingin membersihkan dan merawat rumahnya dengan tangannya sendiri. Begitu Ane selesai, dia pun segera bergegas untuk pergi ke rumah Om Ridwan, menemani hari-hari Tasya. 1 jam kemudian, Ane pun sampai di rumah Om Ridwan, bersama taksi online yang sudah dipesannya. Seperti biasa, Tante Widya sudah menunggu Ane. "Tolong ya temani Tasya, Tante masih ada urusan di luar, mungkin pulangnya juga nanti sore," ucap Tante Widya. "Iya Tante, Tante tenang aja, aku pasti akan menjaga Tasya," sahut Ane dengan senyum manisnya. "Oh iya nih, nanti kamu tunggu Tante sampai pulang ya. Ada sesuatu yang ingin Tante katakan pada kamu. Dan ini semua menyangkut kebahagiaan Tasya," ujar Tante Widya. "Tapi nggak sampai maghrib, kan Tante? Karena Mas Hafiz nggak bisa jemput Ane hari ini," tukas Ane. "Iya, kamu tenang aja. Nanti begitu Tante selesai dengan urusan Tante, Tante pasti langsung kembali," terang Tante Widya. Kemudian dengan santainya, Tante Widya melangkahkan kakinya melenggak-lenggok, meninggalkan rumah, pergi bersama teman-teman sosialitanya. Ane hanya memandangi punggung Tante Widya yang semakin menjauh, tanpa kata-kata. Lalu dia memutar tubuhnya dan menggiring langkah kakinya, menaiki anak tangga menuju kamar Tasya. "Assalamualaikum Syah," sapa Ane, saat membuka pintu kamar Tasya. "Waalaikumsalam Nek. Oh ya, maafin aku, semalam nggak bisa hadir. Selamat ulang tahun Nek. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaan kamu."
Makasih banyak Yasha, aku juga mendoakan yang sama untuk kamu, agar kamu selalu berbahagia. Dan yang terpenting, sehat seperti semula. Mungkin hidupku akan selamanya ada di atas tempat tidur ini nih. Aku udah pasrah, aku lelah, dan sekarang, aku sedang belajar untuk menerima, bahwa aku akan menghabiskan sisa waktuku di ruangan ini, di atas tempat tidur ini, ucap Tasya pasrah. Sya, kamu harus semangat, kamu harus yakin, bahwa kamu bisa kembali seperti semula. Kamu akan bisa berjalan kembali, kamu akan kembali bisa menikmati hari-harimu seperti sebelumnya. Dan aku akan membantu kamu untuk itu Sya. Kamu itu hanya menyenangkan hatiku aja nek. Bagaimana mungkin orang lumpuh seperti aku bisa kembali berjalan seperti semula? Minta tolong ke Ibu Ida Dayak, insya Allah bisa. Hehehe. Kita akan terus berlatih, kita akan terus pergi bertemu dokter untuk terapi. Bukankah sebelumnya kamu udah ada kemajuan? Tapi kenapa, setelah bertemu orang itu, kamu menjadi seperti ini? Mana Tasya yang dulu aku kenal? Tasya yang pemberani dan pantang menyerah. Aku nggak akan mau berteman dengan Tasya yang seperti ini. Aku hanya akan berteman dengan Tasya yang memiliki semangat seperti dulu. Tegas Ane berusaha mengembalikan semangat Tasya, yang dulu selalu berapi-api untuk meraih mimpinya. Tasya hanya diam tanpa kata, pandangannya kosong, hanya keputusasaan yang kini dia rasakan. Ane terus berusaha mengembalikan semangat Tasya guys. Tapi kan guys, tadi kayaknya kan, Tante Widya bilang, ada yang mau diomongin sama Ane, menyangkut kebahagiaan Tasya pula gitu guys. Kira-kira apa ya, yang mau diomongin Tante Widya sama Ane? Jom, kita cari tahu sama-sama, rencana apa lagi yang akan diluncurkan Tante Widya, untuk memporak-porandakan kebahagiaan hati Ane, pada bab selanjutnya di Yurihan Channel guys.